Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Yang pekan lalu saya minta maaf tidak bisa hadir karena ada sesuatu, tetapi saya tinggali tugas untuk kalian dan beberapa sudah mengumpul dan beberapa yang lainnya ada yang belum mengumpul. Hari ini kita masih di bab pertama, yaitu tentang deskripsi, tetapi kita tidak membahas khusus tentang deskripsi. Tetapi hari ini kita akan membahas lebih detail apa yang menjadi bagian dari penggunaan bahasa di dalam deskripsi. Yaitu hari ini kita akan membahas masalah majas. Majas atau gaya bahasa. Tapi sebelumnya tolong kameranya dibuka semua. Yo, kameranya yang belum dibuka, dibuka semua. Disiapkan juga buku catatan dan alat tulisnya, karena kegiatan hari ini akan lebih banyak mencatat. Baik, sudah siap semua? Kalau sudah siap, Ustadz share layarnya. Ya, hari ini insya Allah kita akan membahas majas atau gaya bahasa. 2 pekan yang lalu kita sudah mengetahui bahwa salah satu hal yang sering digunakan dalam penggunaan bahasa di dalam teks deskripsi adalah penggunaan majas. Ada contoh juga di buku dan kalian juga sudah mengerjakan latihan di buku memilih kalimat-kalimat yang mengandung majas. Hari ini kita akan membahas lebih detail lagi apa itu majas dan jenis-jenis majas. Baik, majas atau gaya bahasa. Apa itu majas atau gaya bahasa? Ini pengertiannya. Majas adalah gaya bahasa. Dan gaya bahasa ini biasanya digunakan oleh penulis untuk menyampaikan sebuah pesan yang pesan ini perlu diberikan agar secara emosional pembaca bisa terlibat. Sehingga pembaca bisa berimajinasi dan kadang juga penulis memberikan kiasan atau perumpamaan. Jadi tujuan penggunaan majas adalah untuk memberikan efek tertentu kepada pembaca. Dan seringkali majas ini berupa kiasan yang bukan sesuatu yang sebenarnya atau berupa konotasi. Nah, 3 hal ini yang menyangkut pengertian majas. Silakan dicatat
Sambil kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Yang kameranya belum dibuka, tolong dibuka. Yang baru bergabung, tolong kameranya dibuka dan siapkan buku catatan dan juga alat tulisnya. Karena kegiatan hari ini lebih banyak mendengarkan dan mencatat. Insya Allah tidak ada tugas. Jadi hari ini kita membahas tentang majas atau gaya bahasa. Pertama tadi pengertian majas seperti bisa dilihat di dalam di layar. Ini pengertian majas, kemudian juga tujuan penulis menggunakan majas. Baik, sudah? Ya, Ustadz ulang. Jadi majas adalah gaya bahasa yang biasanya digunakan oleh penulis untuk menyampaikan suatu pesan yang biasanya diinginkan untuk mendapatkan efek tertentu yang bersifat emosional. Dan seringkali majas itu tidak bersifat sebenarnya, hanya berupa kiasan. Ustadz lanjutkan dengan macam-macam majas. Pada dasarnya majas terbagi menjadi 4 kategori besar. Yang pertama adalah majas perbandingan, yang kedua adalah majas pertentangan, yang ketiga majas sindiran, dan yang keempat majas penegasan. Silakan dicatat dulu. Jadi 4 kategori utama majas. Yang pertama majas perbandingan, kedua majas pertentangan, ketiga majas sindiran, dan keempat majas penegasan. Ini 4 kelompok besar dari jenis-jenis majas. Tiap-tiap kelompok ini mempunyai jenis-jenis yang berbeda lagi. Kalau sudah selesai menulis ini, akan Ustadz lanjutkan ke majas perbandingan. Sudah? Mari kita lihat majas perbandingan. Apa itu majas perbandingan? Majas perbandingan adalah gaya bahasa yang digunakan untuk membandingkan suatu objek dengan objek lainnya. Karena perbandingan, maka membandingkan satu hal dengan hal yang lain dengan cara bisa penyamaan,
bisa pelebihan atau bisa penggantian. Jadi membandingkan bisa menyamakan atau melebihkan yang satu dari yang lain, atau mengganti yang satu dengan yang lain yang mempunyai sifat yang hampir sama. Jadi pengertiannya merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek lain melalui proses penyamaan, pelebihan, atau penggantian. Silakan dicatat, karena ini di buku paket tidak ada. Ini materi tambahan yang Ustadz berikan, karena di dalam pokok bahasannya ada penggunaan majas. Majas perbandingan ini jenisnya banyak. Sudah selesai mencatatnya? Kalau ada yang mau bertanya langsung saja lewat chat. Baik, kita lihat jenis-jenis majas perbandingan. Di halaman ini ada 6, tapi ada lagi di halaman berikutnya nanti. Jenis yang pertama dari majas perbandingan adalah personifikasi. Personifikasi. Person itu manusia. Jadi personifikasi ini memberikan sifat manusia ke benda mati. Atau di sini disebutkan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia. Atau kata lain, memberikan sifat manusia kepada benda mati. Contohnya, daun kelapa tersebut seakan melambai kepadaku dan mengajakku untuk segera bermain di pantai. Pohon kelapa tidak bisa melambai dan tidak bisa mengajak. Tetapi karena gerakannya memang seolah melambai-lambai, maka disifatkan seperti manusia. Daun kelapa melambai dan mengajakku bermain. Di dalam deskripsi yang sudah kita bahas di buku yang sudah dikerjakan, kebanyakan yang digunakan adalah majas personifikasi. Silakan kalau ada yang bertanya tentang majas personifikasi sambil dicatat. Kalau tidak ada, Ustadz lanjutkan yang kedua, metafora. Metafora merupakan majas atau gaya bahasa yang meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Jadi metafora itu mengganti objek dengan benda atau objek lain yang mempunyai pesan yang sama.
Kalau tadi personifikasi memberikan sifat manusia kepada benda, kalau metafora ini mengganti atau menyamakan objek yang mempunyai pesan yang sama. Contoh di sini, pegawai tersebut merupakan tangan kanan dari komisaris perusahaan tersebut. Bukan berarti komisarisnya tangan yang sebelah kanan adalah pegawainya, bukan. Tapi untuk manusia seringkali kalau kita bekerja, kita selalu menggunakan tangan kanan. Karena ini tuntunan sunnah juga, menggunakan tangan kanan. Karena kita sering menggunakan tangan kanan, maka orang kepercayaan kita, orang yang sering membantu kita, itu dimetaforakan dengan tangan kanan. Karena mempunyai sifat atau pesan yang sama. Jadi kalau personifikasi memberi sifat manusia kepada objek, kalau metafora menyamakan pesan atau sifat dari objek dengan objek lainnya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Yang ketiga adalah asosiasi. Asosiasi ini membandingkan dua objek yang berbeda, tetapi dianggap sama. Bedanya dengan metafora, kalau asosiasi ini menggunakan kata sambung bagaikan, seperti, atau bak. Kalau tadi metafora tidak ada kata sambungnya, kalau asosiasi menggunakan kata sambung. Contohnya, kakak beradik itu bagaikan pinang dibelah dua. Bagaikan. Ini merupakan ciri-ciri dari asosiasi. Pinang kalau dibelah dua, pas di tengah-tengah, kalau dibuka itu antara belahan satu dengan yang satunya lagi itu sama persis. Makanya kita biasa mengungkapkan orang yang wajahnya sama itu disebut dengan bagaikan pinang dibelah dua. Ini 1 sampai 3 tadi membandingkan. Oke. Yang keempat, hiperbola. Hiperbola ini merupakan gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu dengan cara berlebih-lebihan. Dan kadang memang tidak masuk akal, tapi ini gaya bahasa untuk menyangatkan, memberi kesan bahwa dia mengalami atau melakukan sesuatu dengan sangat. Makanya gaya bahasanya diungkapkan dengan berlebih-lebihan. Contohnya kalau di sini, orang tuanya memeras keringat agar anak tersebut dapat bersekolah. Memeras keringat, seolah-olah memang keringatnya diperas habis-habisan. Ini menandakan bahwa orang tuanya bekerja dengan keras. Contoh lain misalkan anak itu air matanya mengalir menganak sungai. Jadi air matanya mengalir deras seperti sungai. Nah itu berlebih-lebihan, nggak mungkin sebenarnya. Tapi untuk memberikan kesan emosional kepada pembacanya bahwa anak itu menangis dengan sepenuhnya. Jadi menangis keras sehingga air matanya mengalir seperti sungai. Itu hiperbola.
bola. Oke, Ustadz lanjutkan. Yang kelima adalah eufemisme. Eufemisme ini gaya bahasa yang menghaluskan kata-kata yang kurang baik atau kasar, jadi menggunakan kata-kata yang lebih halus supaya orang yang diajak bicara atau penulis tidak merasa tersinggung. Kata-kata yang lebih halus atau lebih sopan. Contohnya di sini ditulis, tiap universitas dan perusahaan sekarang diwajibkan menerima difabel. Difabel ini istilah yang lebih halus. Arti sebenarnya adalah orang cacat. Dulu menggunakan kata orang cacat. Tetapi kemudian dianggap orang cacat ini istilahnya terlalu kasar, perlu diperhalus. Kemudian diperhalus menjadi disable. Ini dari bahasa Inggris, able itu kemampuan, dis itu tidak. Jadi diganti disable, orang yang tidak punya kemampuan. Tetapi kemudian dipandang juga istilah disable ini masih kasar. Akhirnya sekarang diganti dengan difable. Dari bahasa Inggris, different ability. Different itu berbeda, ability kemampuan. Jadi difable maksudnya orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda. Karena orang cacat itu pasti punya kemampuan lain yang berbeda. Makanya sekarang diganti dengan difable. Contoh lain juga buta. Buta itu kasar. Sekarang diganti dengan tuna netra. Tuli diganti dengan tuna rungu. Orang yang cacat tubuh, tidak punya kaki, tidak punya tangan, disebut dengan tuna daksa. Nah, ini adalah contoh-contoh dari eufemisme. Oke, kemudian yang keenam adalah metonimia. Metonimia ini sering digunakan oleh orang Indonesia. Jadi menyandingkan merek tertentu dengan sesuatu yang lebih umum. Contohnya kalau di sini, supaya haus cepat hilang, lebih baik minum aqua. Semua air kemasan disebut dengan aqua, padahal mereknya beda-beda. Aqua adalah merek. Contoh lain, kalau yang ini generasi Bapak Ibu kalian biasanya sepeda motor itu biasa disebut dengan Honda. Padahal Honda adalah merek sepeda motor. Kadang lucu, ada yang bertanya, Hondamu merek apa? Padahal Honda sudah merek. Di Indonesia banyak yang seperti itu. Kalau ada yang bisa memberi contoh lain, silakan ditulis di chatnya, nanti Ustadz kasih nilai tambahan. Contoh metonimia, jadi menganggap satu merek itu mewakili benda yang secara keseluruhan, seperti Honda untuk sepeda motor, Aqua untuk air kemasan. Kira-kira apa lagi? Sambil kalian mencatat 1 sampai 6, sambil kalau ada yang mau bertanya, dan kalau ada yang mau menjawab, ya ini ada.
Dari Muhammad Holik, ban. Kalau ban bukan merek. Ya, Aqua ini yang tadi. Toyota untuk mobil. Apakah semua mobil dibilang Toyota? Kalau sepeda motor itu istilahnya adalah Honda. Muhammad Noval Yusuf, ya bagus. Indomie mewakili semua mie. Muhammad Noval Yusuf. Kalau Daihatsu tidak. Pasta gigi diganti dengan odol. Nah, ini bagus. Muhammad Soleh. Karena odol itu sebenarnya adalah merek. Sampai mungkin kalian tidak tahu kalau odol itu sebenarnya adalah merek. Bentar. Tadi yang odol Muhammad Soleh. Kemudian kalau Sunlight obat cuci, sabun cuci piring masih belum. Teh kotak, Oppo mewakili HP tidak juga. Yang orang Banjar sering menggunakan adalah Kodak. Padahal Kodak itu merek. Ayo kita berkodak. Maksudnya berfoto. Nah, akhirnya merek ini menjadi kata yang dipakai secara umum untuk mewakili. Nah, Blue Band untuk margarin, ya betul. Orang banyak bilang ambilkan Blue Band, padahal margarin yang mereknya bukan Blue Band. Kalau teh botol masih belum. Vespa untuk Scoopy bisa. Muhammad Aska Faris. Televisi LG tidak. KFC untuk ayam enggak juga. Nah ini, Levi's untuk celana jeans, betul sekali. Semua celana jeans orang menyebutnya Levi's, padahal Levi's adalah mereknya. Kalau keju bukan. Highlighter untuk stabilo. Ini kebalik tapi Ustadz tahu maksudnya. Semua highlighter dibilang stabilo. Padahal stabilo itu adalah merek. Bagus. Samsung untuk ponsel tidak ini. Mobil Kijang enggak, ini tadi stabilo untuk highlighter, kecap bangu. Bukan, jadi oke Ustadz tutup ya ininya. Yang dapat nilai tambahan Noval Yusuf, Muhammad Soleh, Fatur Rahman, Muhammad Aska Faris, Muhammad Rokan, dan Abdurrahman Hasif. Ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ini pasta gigi disebut Pepsodent bukan, tapi yang benar odol. Odol itu merek. Jadi bukan kata bahasa Indonesia. Merek pertama pasta gigi yang ada di Indonesia adalah odol. Akhirnya kata odol dipakai untuk semua. Merek sepeda motor yang masuk Indonesia pertama kali adalah Honda. Makanya semua sepeda motor dibilang Honda. Begitu juga kamera yang masuk pertama kali ke Indonesia adalah Kodak. Akhirnya semua kamera dinamakan Kodak. Biasanya yang dipakai adalah yang pertama kali masuk dan menjadi terkenal. Itu dipakai. Ya, silakan dicatat dan yang mau bertanya silakan ditulis di chatnya. Sudah selesai mencatat yang ini? Sudah? Baik, kalau sudah Ustadz lanjutkan dengan yang nomor 7 dan seterusnya.
Ini ada 10 totalnya. Yang nomor 7 adalah simile. Simile ini hampir sama dengan asosiasi. Kenapa? Karena juga menggunakan kata penghubung seperti bagaikan, bak, dan lain-lain. Tetapi kalau simile tidak membandingkan dua objek yang berbeda. Kalau tadi asosiasi kan membandingkan dua objek yang berbeda. Wajah mereka bagaikan pinang dibelah dua. Tapi kalau simile, ini kegiatannya. Bukan bendanya yang dibandingkan, tapi kegiatannya. Contohnya, kelakuannya bagaikan anak ayam kehilangan induk. Kalau asosiasi tadi bendanya, kalau bendanya berarti kelakuannya bagaikan anak ayam. Padahal di sini kita tidak membandingkan dengan anak ayam, tapi kelakuan anak ayam. Nah, kalau yang dibandingkan adalah kelakuannya disebut simile. Kelakuannya bagaikan anak ayam kehilangan induk. Anak ayam kalau kehilangan induk itu kebingungan, mencari-cari ke sana kemari. Nah, orang yang kebingungan biasanya diibaratkan sebagai anak ayam kehilangan induk. Di dalam Al-Quran juga ada yang menggunakan simile. Contohnya ketika hari kiamat, itu kelakuan manusia seperti atau gunung-gunung seperti bulu yang diterbangkan. Jadi kalau tadi asosiasi membandingkan dua objek dengan kata seperti, bagaikan, ibarat, dan lain-lain. Tapi kalau simile yang dibandingkan adalah kelakuan atau kegiatannya. Yang kedelapan itu alegori. Istilahnya memang sulit-sulit karena ini asalnya dari bahasa Latin. Alegori itu menyandingkan suatu objek dengan kata-kata kiasan. Contohnya, suami adalah nakoda dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Nakoda itu adalah pemimpin dari sebuah kapal. Yang menentukan keputusan di dalam kapal itu adalah nakoda. Nah, di alegori, suami itu diibaratkan sebagai nakoda karena pemimpin. Rumah tangga, suami adalah pemimpin rumah tangga. Rumah tangga adalah kapalnya. Nah, ini menjadi dikiaskan antara suami dengan nakoda. Itu alegori. Yang ke-9 adalah sinekdok. Ada dua jenis sinekdok. Jenis yang pertama adalah sinekdok pars pro toto. Pars itu artinya bagian. Toto artinya total, keseluruhan. Jadi sinekdok pars pro toto itu pars bagian yang mewakili keseluruhan. Pro itu untuk, pars pro toto. Bagian mewakili keseluruhan. Jenis yang kedua kebalikannya, sinekdok totem pro part. Totem itu total, part itu bagian. Jadi keseluruhan yang mewakili bagian. Apa maksudnya? Dalam sinekdok pars pro toto, yaitu gaya bahasa yang menyebutkan sebagian unsur untuk menampilkan keseluruhan sebuah benda. Contohnya, hingga bel berbunyi, batang hidung Reni belum juga kelihatan. Batang hidung ini
mewakili Reni secara keseluruhan. Karena tidak mungkin manusia hanya tampak batang hidungnya saja. Tapi batang hidung ini mewakili seluruh tubuh Reni. Itu pars pro toto. Sebaiknya yang totem pro part ini menampilkan keseluruhan untuk merujuk pada sebagian benda atau situasi. Contohnya, Indonesia berhasil menjuarai All England hingga 8 kali berturut-turut. Indonesia ini seluruhnya. Yang menjuarai All England siapa? Atlet bulu tangkis tertentu. Tapi kita menganggap yang menang adalah Indonesia. Indonesia menjuarai All England. Yang tampil dalam pertandingan bukan Indonesia, tapi atlet-atlet bulu tangkis. Jadi keseluruhan mewakili sebagian kecil. Kalau yang pertama, yang pars pro toto, sebagian kecil mewakili seluruhnya. Itu gaya bahasa sinekdok. Kemudian yang ke-10, yang terakhir dalam majas perbandingan, adalah simbolik. Nah, simbolik ini membandingkan manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya dalam ungkapan. Ini kebalikan dari personifikasi. Kalau personifikasi membandingkan benda mati dengan manusia, kalau simbolik membandingkan manusia dengan makhluk yang lainnya. Contohnya, perempuan itu memang jinak-jinak merpati. Jadi, perempuan yang malu-malu itu dibandingkan dengan merpati yang jinak, tapi kalau mau dipegang akan terbang. Nah, itu ke-10 jenis dari majas perbandingan. Silakan dicatat, dan kalau ada yang mau bertanya, silakan ditulis di chat. Oke, sambil meneruskan catatan ya. Jadi majas perbandingan ada 10 seperti yang sudah Ustadz jelaskan tadi. Sudah selesai mencatatnya? Kalau sudah, Ustadz lanjutkan ya. Ada yang belum selesai? Nggak ada ya? Baik, yang berikutnya adalah majas pertentangan. Ini kelompok majas yang kedua, majas pertentangan. Majas pertentangan merupakan gaya bahasa yang menggunakan kiasan, kata-kata kias, yang bertentangan dengan maksud asli yang penulis curahkan dalam kalimat tersebut. Jadi menggunakan kiasan atau ibarat yang bertentangan dengan maksud asli. Sebenarnya pengennya bicara A, tapi menulisnya dengan Z. Bingung. Jadi yang diucapkan itu sebenarnya tidak sesuai dengan yang dimaksud. Itu majas pertentangan. Majas ini ada beberapa jenis. Atau ditulis dulu pengertiannya. Kalau tadi perbandingan, itu membandingkan dua hal yang mempunyai sifat hampir sama. Kalau ini majas pertentangan, ini mempertentangkan. Jadi menggunakan kata-kata kiasan yang sebenarnya bertentangan dengan maksud yang sebenarnya. Nanti insya Allah akan lebih jelas kalau sudah melihat contoh-contohnya.
Ada beberapa jenis, ada 4 jenis majas pertentangan, ada 4, tidak sebanyak yang perbandingan. Yang pertama adalah litotes. Litotes ini mempunyai kebalikan dari yang tadi, perbandingan hiperbola. Kalau hiperbola melebih-lebihkan. Kalau litotes ini merendahkan diri. Tetapi maksudnya adalah meninggikan, merendahkan diri dengan maksud meninggikan. Contohnya, selamat datang ke gubuk kami. Padahal rumahnya megah, seperti istana, tapi menyebutnya selamat datang ke gubuk kami. Nah, bertentangan kan gubuk dengan istana. Ini litotes, jadi merendahkan. Kalau paradoks, yang nomor 2, itu membandingkan suasana atau situasi yang sebenarnya dengan kebalikannya. Contohnya, di tengah-tengah pesta, saya merasa kesepian. Pesta itu ramai, tapi dia merasa kesepian. Jadi, paradoks mempertentangkan 2 situasi yang berbeda. Di situasi A seharusnya dia begini, tapi ternyata dia sebaliknya. Merasa kesepian di tengah keramaian. Kemudian yang ketiga, antitesis. Itu menggunakan 2 kata yang bertentangan. Contohnya, film tersebut disukai tua muda. Tua dan muda bertentangan. Contoh lain di sini, besar kecil. Orang Indonesia sering menggunakan gaya bahasa seperti ini. Permainan itu disukai tua muda, besar kecil, kaya miskin. Itu antitesis, menggunakan 2 pasangan kata yang artinya bertentangan. Kemudian yang keempat, itu kontradiksi interminis. Ini merupakan gaya bahasa yang menyangkal kalimat atau bagian kalimat sebelumnya. Biasanya menggunakan kata kecuali, hanya, atau tetapi. Contohnya di sini, semua masyarakat semakin sejahtera, kecuali mereka yang berada di perbatasan. Kenapa bertentangan? Tadi bilangnya semua masyarakat sejahtera. Ternyata bagian kalimat kedua mengatakan ternyata tidak semua, masih ada yang tidak sejahtera. Nah, itu kontradiksi interminis. Contoh lain, semua santri di 7A mendapatkan nilai 100. Kecuali beberapa orang yang tidak belajar. Nah, itu bertentangan. Silakan ditulis dulu, dan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanya. Mas Badan, kalau saya membuka chatnya, santri melihat? Enggak ya? Jadi majas pertentangan ada 4, litotes, paradoks, antitesis, dan kontradiksi.
Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang majas perbandingan dengan majas pertentangan. Sepertinya kita tidak bisa menyelesaikan sampai selesai untuk hari ini. Jadi untuk hari ini kita hanya membahas dua kelompok majas saja, yaitu majas perbandingan dan majas pertentangan. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan dengan dua kelompok majas yang lainnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang majas perbandingan dan majas pertentangan. Majas ini diperlukan kalau kita akan menulis karangan, terutama karangan yang bentuknya narasi dan karangan yang bentuknya deskripsi. Di bab 1 ini kita belajar tentang jenis karangan deskripsi. Makanya di dalamnya ada majas. Insya Allah nanti di bab-bab selanjutnya kita akan belajar tentang jenis karangan narasi atau cerita. Sudah selesai mencatatnya? Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.